dari 2008 gitu loh. Jadi aku sempat mengikuti. Terus aku juga sempat ketemu sama Wenda itu begitu mereka itu mau punya anak. Sampai dia nanya kayak, Feb gimana sih? Oke, nah sekarang ini juga berita yang satu ini memang sangat besar sekali di sosial media. Hampir setiap hari pasti selalu kita lihat di halaman FYP kita ya. Kalau Ruben Onsu tuh pada akhirnya speak up di sebuah podcast tentang pertikaiannya bersama dengan mantan istrinya Sarwenda ya. Nah kita lihat dulu, kita speak. Dengan pertanyaan, berat apa enggak waktu kalian udah pernah pisah, memutuskan untuk menelan ego, tapi move on untuk anak-anak. Susah apa enggak, Feb? Lumayan sih, lumayan gitu. Karena kan yang selesai di sini itu antara si pasangan ini sebenarnya. Bukan anak itu ya. enggak. Makanya aku pun tidak pernah mempermasalahkan kalau misalnya tiba-tiba bapaknya mau ketemu anak-anak, kapanpun, dimanapun silahkan, gitu loh. Mau dia bertanggung jawab, mau dia tidak bertanggung jawab, tapi kalau dia mau ketemu silahkan. Ya. Aku sama sekali tidak pernah mempermasalahkan itu gitu. Cuman karena aku juga kenal sama Kak Ruben, dari awal aku terjun di dunia ini, hostnya itu Kak Ruben dari 2008, gitu loh. Jadi aku sempat mengikuti. Terus aku juga sempat ketemu sama Wenda itu begitu mereka itu mau punya anak. Sampai dia nanya kayak, Feb gimana sih kalau pengen program segala macem gitu. Karena balik lagi ya, yang aku tahu itu Kak Ruben orangnya sangat amat bertanggung jawab gitu loh. Dan dia itu sangat diem. Kalaupun misalnya aku kayak curhat gitu, ih Kak gini tahu, udahlah Feb, semua juga gitu emang, ya udahlah tahan aja gitu. Dia tuh malah kayak gitu. Makanya di saat dia speak up, berarti kan itu udah hal yang sangat mengganggu banget gitu menurutku. Aku sih menghargai apa yang disampaikan Ruben gitu ya. Kan tadi Ruben kalau nggak salah bilang, 11 tahun gue nikah, masa sih gue nggak punya keburukan dia yang bisa gue umbar. Tapi dia enggak, karena buat Ruben 11 tahun perjalanan itu di mata dia, lu tuh baik-baik aja kok buat gue. Dan kan sebetulnya juga itu menyiratkan bahwa yang sibuk membongkar itu bukan dari sisi gue loh, tapi dari sisi sana. Pertanyaan gue untuk lo, Feb, kan kurang lebih sama tuh situasinya dengan kamu. Sisi sebelah sana juga kan suka sekali mengorek-ngorek kekurangan kamu, cerita ke orang, nge-spill gitu. Sementara lu memilih enggak. Apa sih yang membuat lu tetap bisa bertahan? Enggak, gue nggak mau ikutan deh, dia ngejelekin gue nggak mau ikutan. Enggak, karena aku... Enggaknya gimana tadi? Enggak, gitu. Enggak sih, karena aku yakin hukum karma itu berlaku gitu. Dan jalur langit itu lebih wow gitu. Karena gini, di saat kita membongkar orang lain, ya jangan lupa kita pun juga banyak pasti. Kita juga banyak kekurangan, tapi itu kan semua pilihan Kak. Tinggal kita mau spill atau enggak. Kalau kita mau spill, jangan lupa nih, sosial media itu sekarang mau sampai kita nggak ada pun tetap ada nih, tetap nempel. Kalau boleh tahu nih, di spill dong dari kacamata lo, kenapa sih sebetulnya pernikahan lo kemarin itu kandas, Fik? Ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dipaksakan ya, kayak contoh yang signifikan itu adalah perbedaan umur yang sangat jauh. Oh beda jauh? Beda jauh. Dia lebih muda jauh? Iya. Beda berapa tahun sih? Beda berapa waktu tahun? itu tuh dia waktu gua nikahin itu masih umur 19. Waduh. Oh kayak aku 19. Iya, jadi ketika Berapa ada lama pernikahan? 2 tahun setengah. Waktu itu emang gua mikir kalau misalkan umur segitu udah disuruh mikir kayak besok ngapain, harus apa, karena kan kita kan kerja, terus umur segitu kan kalau perempuan harusnya nggak cewek ya, harusnya umur segitu tuh lagi nikmatin hidup banget sih sebenarnya. Cuman kayak dituntut buat ngurusin rumah tangga itu ya agak lumayan kesian sih. Sudah ada buah hati? Belum. Hampir ya. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Tapi kalau gue tuh sangat merindukan, kalau nggak salah kemarin sempat ada kita bisa naikin di spill videonya ketika Ruben mau naik umroh dan sempat didatangi sama Sarwenda dan dipertemukan kedua anak-anaknya. Menurut gue itu adalah pemandangan yang begitu indah. Betul. Iya kan? Dan yang gue tunggu, kalau gue pribadi ya, yang gue tunggu adalah sekarang bahwa let's go back
to the children. Jadi pertemuan mereka mengantarkan Ruben umroh menurut gue that is so beautiful. Bahkan yang menjadi kaget adalah ketika Ruben kembali ke Jakarta ada tuntutan baru. Tuntutannya adalah pengasuhan anak ya. Kalau nggak salah malah yang itu yang juga menjadi kaget kan. Wah Ruben malah sekarang pulang dari umroh menuntut hak asuh anak. Cuma kalau menurut gue sih sekarang ini memang mungkin pastilah ya dari pihak perempuan mungkin ada kebencian di dalam hati yang tertinggal. Begitupun dari pihak laki-laki. Tapi nurunin ego nih orang tua untuk yang tar dulu gak usah masalah orang tua tapi kembali ke anak-anaknya nggak sih? Sama ini sih, sama orang sekitar juga. Ya betul, Kadang pengaruh kitanya orang tidak mau sekitar. ngomong, tapi dikomporin nih, masa lu diem aja sih. Betul. Gitu loh. Betul. Apalagi zaman sekarang ya, naik insight segala macam. Bener. Maaf nih, Ya, kayak ini itu kan beda ini Vicky cerita. juga yang posting ya, terus akhirnya Vicky jadi suka gaduh. Vicky kan juga suka bikin gaduh dan posting-posting kan. Nah ada artikel nih, Cynthia Adikola Ramlan hampir terlindas mobil Vicky Nitinegoro malah posting sindiran karma. Itu lu yang posting. Ya, ini postingannya di sebuah sosial media dari Vicky. Hey, karma itu ada bagi orang-orang yang percaya dengan adanya Allah. Apa yang kau perbuat, apa yang kau dapat nanti pastinya. Ini tuh waktu Instagram gue kena hack. Ini bukan gue yang Oh, nggak ada hubungannya sama itu? di hack ini ya. Terus sama yang tadi? Gak tau mungkin waktunya Sama. pas aja kali ya. Oh, oke. Jadi ya pas dong kalau Gak seru ya udah Vick, makasih ya Vick. Kita ketemu besok. Jadi pas juga kita bahas di sini di Sudilet Selama ini kan kita pikir, Vicky jahat banget gitu. Nggak, emang momennya pas aja, kebetulan aja kayaknya. Kalau nggak salah kan juga waktu kamu bercerai itu pemberitaan juga heboh ya, orang banyak sekali spekulasi dan nggak semua spekulasi orang itu ternyata benar. Contohnya tadi postingan Vicky Karma itu kan spekulasi yang nggak benar. Ya. Dan rata-rata dari spekulasi itu tidak ada yang berpihak dan menguntungkan kamu ya kan. Nggak ada Kamu sama ini sekali. Kadang-kadang disudutkan. justru kalau misalkan di for example ya, gue misalnya pengen tanya sesuatu tentang dia. Gue tanya ke temennya dia yang notabene mungkin temennya dia pernah ada masalah dan gak suka sama dia. Yang gue terima apa? Yang jelek-jelek dong. Jelek-jelek aja udah. Gak akan dapet yang bagus-bagus ya. Jadi menurut gue kayak kalau untuk hal-hal yang terlalu sensitif, yang terlalu mengarah ke dapur ya, dapur pribadi, mendingan kalau bisa kita tutup rapat-rapat biar kita tahu, kita sendiri atau kita berdua yang tahu, sama jangan terlalu sibuk untuk ikut campur urusan orang lah. Iya, kata gue. Jangan terlalu sibuk. Aku pengen nanya ini ke Vicky. Apa mungkin misinformasi atau persepsi orang yang salah dari perceraian kamu kemarin? Kan banyak yang bilang, oh karena yang ini kali selingkuh, yang ini kali selingkuh. Karena nggak dapat momongan kali, karena ini nakal kali, karena itu. Oh enggak lah, gue kan baru 2 tahun setengah ya, belum dapat momongan. Orang aja ada yang udah nikah sampai 10 tahun baru dapat momongan kan. Jadi kalau Tapi ada menurut gua, juga berita yang mengatakan kalau karena adanya perselingkuhan Vick, waktu itu. selingkuh? Iya. Oh enggak ada. Gue lebih ke apa ya? Umur yang waktu itu gue segitu, tapi pengalaman hidup gue udah banyak pelajarannya. Ketemu sama anak perempuan yang masih umur 19 tahun. Jadi yang masih egonya masih nggak bisa. Kalau gue lebih fleksibel orangnya, tapi kan kalau misalnya gue terusin gue sampai nyiksa dia gitu. Umur segitu udah gue kasih beban berat untuk ngurusin rumah tangga. Jadi menurutnya pada saat itu ketika dia untuk memutuskan berpisah ya, gue pikirin sendiri kayaknya kalau misalkan terus bareng malah nggak enak jadinya. Jadi gue kasih kebebasan ke dia. Nggak ada orang ketiga atau nggak ada masalah apa-apa sih. Gue cuman lebih kayak ambil keputusan ini terbaik buat kita berdua. Keputusan dewasa yang dilakukan dengan kepala dingin bersama. Iya, cinta sayang itu kan belum nggak harus memiliki. Itu kayak buku di perpustakaan. Tapi emang iya loh. Tapi emang iya kalau kita sayang sama orang nih, kita cinta sama orang. Betul. As long lo bareng sama dia tapi dia tersiksa segala macem, kita sama aja bikin dia nggak happy. Fix kata gua. Jadi kalau menurut gue ya, kalau misalkan emang kadang-kadang cinta tidak harus memiliki, itu benar. Gue belum pernah loh, Vick, ada di momen cinta nggak harus memiliki. Aku tuh kalau cinta sama sesuatu pengen aku memiliki. Kayak ini aku kan udah 3 kali makan di tempat ini ya. Satenya dia enak. Aku tuh tiap kali ngeliat Ya satenya. miliki Emang lah sate iya. itu. Ini Miliki enak loh sekarang. satenya. Ya pokoknya makanannya enak-enak banget ya. Siang ini Iya, kita yang punya. Gue sebenarnya dari tadi udah pengen nyobain, cuman Iya. Tuh, kita punya sate apa tuh? Saikoro Marangi. Saikoro Nah, itu Marangi. juga kita punya roasted half baby chicken. Ada juga nasi goreng oxtail.
dan juga Burger Fire. Wow, ada wow. BBQ, Barbecue Wild and Mouth Wings, dan juga beragam minuman. Ada orange juice, strawberry juice, ginger lemon honey, dan juga lychee tea. Oke, Selamat silakan. Gue udah sama si sate marangi. Iya, dia Sate tadi dong. manggil-manggil terus nih. Kalau nasi goreng gue udah pernah nyobain Sate enak. marangginya di sini best, terbaik Cobain ya. memang. Cobain dong. Tapi ya, paling kecewa pasti, biasanya kan gini, orang dekat kita itu harus jadi support system kita. Pasangan, kalau kita lagi ribut pasangan, berarti kan keluarga. Adik, kakak, orang tua. Aku baru tahu loh Ren, bulan lalu waktu rame-rame di Threads itu, kalau ternyata Ruben sama Jordi itu juga hubungannya Berseteru. nggak manis ya. Dari dulu, bukan dari dulu sih, maksudnya dari beberapa waktu lalu. Iya, tapi kedengeran sih. Dari dulu ya. Iya, cuma maksudnya sekarang yang menjadi gempar seperti yang ada di video satu ini, kita spill. Netizen berkomentar ya, ternyata sedarah pun belum tentu saling sayang, miris. Padahal dia bisa dikenal karena kakaknya. Tapi anyway ya, apa yang terjadi ini, kalau bagian ini ya, kalau tentang yang tadi mantan istri, ya udahlah ya, itu masalah pernikahan orang dewasa ya. Tapi kalau kakak adik tuh menurut gue miris betulan sih apa yang dikatakan netizen nih. Kakak adik pun masalah pasti ada gitu. Cuman kita harus tahu porsi masing-masingnya aja. Yang seperti tadi Ruben bilang, dia lupa kalau dia Iya, itu kan maksudnya. apalagi gini, oke sekarang misalnya aku merasa kayak yang di dunia entertain aku nih bukan kakak. Oh tapi aku nggak boleh lupa, yang support aku itu dari awal kakak. Iya. Kakak bisa bisa ngalahin mimpinya dia karena buat support aku. Nah, Kalau dia dulu masih ego kayak nggak bisa lah, gue harus jalanin, mama harus ke aku gitu. Ya aku nggak ada di sini sekarang gitu. Ya. Jadi emang harus inget itu emang harus bener sih. Aku coba pengen berkomentar gini, nggak ada hubungan kakak beradik yang selalu selamanya manis, bener nggak sih? Betul, Pasti betul. ada ribut, Pasti. berselisih. apalagi kalau paham. sudah rumah tangga. Yes, friksi. Orang. Waktu berita perceraian kamu itu kan juga banyak yang bilang, bener gak sih katanya mamanya Vicky tuh banyak ikut campur gitu. Jadi orang itu menilai punya asumsi kayak gitu mungkin karena gue tuh deket banget sama nyokap dari kecil ya. Mungkin orang nyambung-nyambunginnya ke situ. Kadang-kadang kembali lagi ke orang-orang kan misalkan lihat di sosial media itu kadang-kadang orang pada sok tahu walaupun dia sebenarnya nggak tahu gitu. Tapi gue justru pada saat gue nikah sama mantan istri gue itu gue ninggalin nyokap gue lama banget waktu itu. Gue jarang ketemu, kayak waktu gue tuh bener-bener gak Prioritas ada buat ke istri. nyokap. Dan penyesalan gue paling besar dalam rumah tangga waktu itu adalah gue meninggalkan nyokap gue. Kayak sekarang gue setelah gue pisah, gue balik lagi ke nyokap sampai sekarang. Nggak, cuman kadang ada juga, apalagi kalau misalnya ibu punya anak laki-laki, itu ada yang ibunya itu kadang nggak bisa nerima kalau ternyata anaknya itu udah nikah dan akhirnya harus mendulukan pasangan gitu. Betul. Karena kan sebenarnya memang kayak gitu kan gitu. Anak laki-laki, nah biasanya orang banyak yang salah. Anak laki-laki itu cuman milik ibunya, tok, udah aja. Jadi sampai kapanpun ya udah anak laki-laki itu punya ibunya. Padahal kan nggak gitu maksudnya. Iya. Di saat anaknya susah gitu, yang harus bantu, yang harus menyokong itu ya ibunya untuk bantu si anak laki-lakinya ini sama istrinya. Jangan gitu. disalahartikan ketika anak laki-lakinya Betul. sudah menikah, terus akhirnya dia hanya fokus kepada sang ibu, Betul. istrinya ditelantarkan. Betul, dan- Apakah itu juga yang Anda rasakan? Ih, makanannya enak banget ini. Ya, slice. Itulah beratnya jadi seorang laki-laki karena lo harus Iya. pintar-pintar membagi waktu. Bener. Karena kan hubungan darah apalagi orang tua atau adik atau Iya. apalagi anak ya itu sampai mati pun nggak akan ada mantan.